Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga sejumlah menteri hadir. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada Jumat pagi. Pemirsa, kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjadi di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian besar kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta. Libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan juga berlibur ke sejumlah lokasi wisata yang ada di Bandung. Peningkatan arus liburan ke arah Bandung di Tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu. Pemirsa, memanfaatkan libur peringatan Maulid Nabi Muhammad, warga Jakarta dan sekitarnya meluangkan waktu jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Pemirsa, warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang untuk berkumpul bersama keluarga ataupun sekedar jalan-jalan. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan yang merupakan ikon wisata keluarga. Selain harga tiketnya yang ramah di kantong dan juga lokasinya yang mudah dijangkau, objek wisata Ragunan cocok untuk edukasi anak-anak mengenal dunia satwa. Terlebih Pemprov DKI Jakarta memberikan diskon besar hanya Rp1 untuk pengguna transportasi publik. Diskon ini berlaku untuk tarif MRT, Transjakarta dan juga LRT Jakarta hingga Minggu 7 September 2025 mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di objek wisata Ragunan sudah terhubung dengan rekan kami Syareza Zanski dengan juru kamera Raga Firdaus di sana. Selamat siang Reza, bagaimana kondisi pengunjung di Taman Ragunan saat ini? Ya, betul sekali Yasmin dan juga pemirsa, memang Taman Marga Satwa Ragunan lagi-lagi menjadi destinasi favorit bagi masyarakat, khususnya di akhir pekan panjang untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya. Dan saya bersama juru kamera Leman tentunya ingin menunjukkan kepada Anda situasinya seperti inilah. Saya berada di kandang suatu gajah Sumatera. Ini ramai sekali pemirsa, sudah terlihat sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka mengabadikan momen dengan cara bersuah foto dan juga melihat beberapa satwa seperti satwa gajah yang ada di sebelah kiri saya tentunya. Dan memang tadi kami juga berbincang dengan masyarakat bahwasanya ini menjadi destinasi favorit karena harganya yang murah dan juga edukatif bagi anak-anak mereka. Dan tentunya untuk mengetahui lebih lanjut saya akan ngajak Anda berbincang langsung ya dengan para pengunjung yang ada di sini. Selamat siang Mbak, boleh berbincang sebentar Mbak? Boleh? Boleh sebentar ya. Oke, dengan Mbak siapa sebelumnya, boleh menghadap ke sini? Bunda Arfa. Oke. Bunda Arfa, sudah datang dari jam berapa di sini? Tadi jam berapa ya? Jam 10 ya? Iya, jam 10-an. Sama keluarga ini ya? Oke. Ada banyak sekali destinasi wisata nih di Jakarta ya. Kenapa memilih ke Ragunan nih Mbak? Biar itu dia mau ngeliat binatang. Katanya mau mengenal hewan. Memang ini adalah sarana yang tepat untuk edukatif Mbak. Apa gimana Mbak? Iya betul. Karena dia baru masa pengenalan sih hewan-hewan kayak gitu. Sejauh ini untuk harga tiket kan Rp4.000 ya, masih terjangkau nggak sih Mbak? Masih terjangkau, untuk anak kecil juga 3.000 kan, kalau yang dewasa kan 4.000, kalau anak kecil 3.000. Oke. Mbak, ada yang perlu diperbaiki nggak sih Mbak dari segi fasilitas ataupun satwa lain diperbanyak gitu? Ada perlu yang ditingkatkan mungkin? Kalau buat ditingkatkan sih ya kayaknya masih ada sih ya, kayak ini jaraknya terlalu jauh juga, kita kan harus gimana ya? Agak melelahkan ya untuk... Jalannya agak lumayan capek sih.
Kalau untuk jarak jalannya gitu aja. Kesimpulannya, tiket worth it Rp4.000? Worth it banget. Pokoknya jalan-jalan murah lah. Jalan-jalan murah hanya di Ragunan saja. Oke, terima kasih Bunda Rafa. Oke, Yasmin, itulah tadi memang tak bisa dipungkiri ya. Ini Rp4.000 bisa keliling kemana aja. Ada beragam satwa tentunya. Kita geser sedikit, Yasmin. Ini tidak hanya kalangan keluarga saja. Ada kalangan remaja tentunya di belakang saya. Tentunya ini mereka berbondong-bondong tidak hanya dari kawasan Jakarta ya, tapi ada juga yang di luar kota Jakarta seperti dari Depok, Tangerang Selatan, dan lain sebagainya. Namun beberapa keluhan dari masyarakat mungkin ada yang perlu ditingkatkan seperti sarana prasarana satwanya juga supaya bisa lebih humanis tentunya, dan juga fasilitas-fasilitas dan juga shuttle bis yang tampaknya masih kurang banyak untuk bisa mengakomodir para masyarakat yang ingin berliburan. Namun terlepas dari itu, Yasmin, hari ini menunjukkan bahwasanya antusias masyarakat begitu tinggi khususnya di akhir pekan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya. Kembali ke Anda, Yasmin. Zanski dan juru kamera Lema melaporkan langsung dari Taman Wisata Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Syareza. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sewa kios melejit 750% mencapai belasan juta. Puluhan pedagang di distrik Blok M, Jakarta Selatan ramai-ramai hengkang. Gubernur Pramono Anung turun tangan dan meminta sewa kios UMKM di distrik Blok M tak lebih dari 1,5 juta rupiah. Viral, sejumlah pedagang di distrik Blok M kesal dan merusak plang nama kios miliknya. Puluhan pedagang ini kecewa lantaran sewa kios tiba-tiba melejit 500 hingga 700%, yaitu dari biasanya 3,5 juta menjadi 15 juta per bulan. Akibat harga sewa melonjak tajam, puluhan pedagang ramai-ramai hengkang dari distrik Blok M. Hanya tersisa 1-2 kios makanan yang masih buka. Kawasan distrik Blok M mulai bergeliat 1-2 tahun terakhir setelah mati suri akibat pandemi. Kawasan favorit anak muda dan keluarga ini dimiliki PT MRT Jakarta, namun pengelolaannya diserahkan ke koperasi swasta. Dari keterangan PT MRT ada batas atas dan bawah biaya sewa kios distrik Blok M, yaitu sebesar 300.000 untuk anggota koperasi dan 1,5 juta untuk non-koperasi. Nilai tersebut sudah termasuk biaya listrik dan air. Namun koperasi pengelola mematok tarif sewa jauh lebih tinggi dari aturan. Usai viral sewa kios Blok M Plaza melonjak tajam, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT mengevaluasi kerjasama dengan koperasi swasta. Pramono juga meminta pengelola patuh aturan batas atas sewa kios yang telah ditentukan. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Dan ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan. Selain meminta pengelola menerapkan sewa wajar, Pramono meminta PT MRT Jakarta untuk menggratiskan sewa kios selama 2 bulan bagi UMKM. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.